Tamara, masa nunggu rezim berganti baru perang berakhir, Pak Nasir Tamara? Perang itu bisa dihentikan. Kalau mau, ada tentara-tentara PBB yang di sana. Tentara internasional yang menjaga itu semua. Saya melihat bahwa ada solusinya. Ada 3 negara kecil yang anggota anggota dari PBB. Yang pertama Monaco, ya kan, Andorra, Luxembourg. Itu kan bukan negara besar, itu size-nya kira-kira lebih kecil daripada Palestina. Tapi mereka semua diakui dan tidak diganggu. Jadi itu bisa. Jadi kembali ke tabel batas 67, itu akan ada kesepakatan. Tentunya yang belum disepakati adalah hak untuk para refugi Palestina yang jumlahnya jutaan itu boleh kembali ke Palestina. Israel masih menolak di situ. Soal wilayahnya dia udah setuju. Oke, tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur, udah setuju tuh. Cuma yang belum setuju itu adalah kalau misalnya ada 5,5 juta orang Palestina itu pulang, ya gitu kan, itu akan mengubah hubungan kekuatan antara Israel sama Palestina. Jadi, menurut saya Presiden Prabowo itu akan melihat contoh dari negara-negara kecil yang juga tidak mempunyai senjata, Luxembourg atau ke Monaco, saya kenal baik itu Estonia, nggak punya senjata, nggak punya angkatan perang, nggak punya angkatan udara semua, tapi bisa. Kenapa PBB nggak bisa seperti ini? Dan kalau Presiden Prabowo dalam pidatonya memberikan contoh bahwa sudah ada contoh di dunia ini, bagaimana negara-negara itu bisa hidup berdampingan secara damai, gitu. Oke. Pak Khairil. Ada yang menarik juga dari pidato Pak Prabowo yang tidak terekam karena waktu sudah habis itu, bahwa siap mengirimkan pasukan perdamaian ke tempat itu, ke Palestina. Saya pikir kalau ini bisa direalisasikan, itu sangat bagus gitu loh. Artinya tidak hanya omon-omon, dia ada langkah yang konkret. Pertama adalah tentang kemanusiaan. Bagaimana di Gaza sudah jelas genosida dan juga bantuan tidak bisa masuk ya. Teman-teman juga nggak bisa ke sana. Yang kedua umpamanya dengan ada pasukan perdamaian bisa nggak punya komitmen dari 150 itu membuka perwakilan di Palestina. Kalau mereka mau bisa buka perwakilan di sana, itu baru merealisasikan. Tadi pengakuan di PBB ada juga membuka di situ. Yang diantaranya lagi adalah meminta selain soal pengakuan kemerdekaan Palestina, Hamas melucuti seluruh senjatanya. Apakah tidak ini menjadi peluang baru bahwa dari Israel sudah gak ada musuhnya lagi? Kenapa? Hamas sudah lucuti senjatanya. Kemudian saya pikir dengan pemerintahan Mahmud Abbas itu tidak berperan banyak. Kalau kita melihat dari peta ini masih menaruh kecurigaan. Apakah memang benar dukungan tentang kemerdekaan di negara yang mewarisi tentang konflik ini, kemudian mewarisi perdamaian atau tidak memang mau menciptakan ya. Memang benar di situ nanti dikuasai adalah Israel. Kenapa? Karena perlawanan terhadap Israel dari Hamas akan dilucuti senjatanya. Oleh karena itu saya pikir berkenaan dengan yang bisa kita lakukan, kalau serius diantaranya adalah bisa tidak yang berkelindan dari seluruh perusahaan, seluruh ekonominya itu benar-benar kita boikot. Artinya tidak hanya kata-kata, tapi mau memboikot mulai dari hubungan kerjasama. Kan banyak sekarang masalah keuangan tuh, yang sistem tak mungkin tanpa dengan mereka. Begitu juga dengan kebutuhan kita, tidak mungkin dengan mereka. Nah kalau ini bisa dilakukan, saya pikir kita bisa merealisasikan. Di antaranya adalah mendesak terhadap Israel untuk kooperatif dalam hal ini. Karena dari sekian pola yang dilakukan, apalagi hanya kata-kata, perjanjian, sudah habis semua. Dan dengan menantangnya sekian negara, 150 negara, dia mengatakan kami selamanya tidak akan mengakui terhadap kemerdekaan Palestina. Menurut saya nggak ada lagi, bisa nggak dicari model Iran itu yang berani bersatu semua, ya sudah pakai senjata saja. Israel ini. Artinya apa? Dengan kata-kata sudah tidak mungkin diselesaikan, dan di sini saya pikir dengan cara ekonomi dan juga persenjataan bisa diselesaikan. Baik. Kurang dari 1 jam lagi kita akan tunggu momentum bersejarah. Presiden Prabowo Subianto akan berpidato di sidang umum PBB. Kami akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.